Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Reni Indriani selaku dosen di program studi Diploma 3 Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Karang dengan nomor NIDN 4005 117501. Pada kesempatan ini, perkenankan saya melakukan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya tampilkan adalah mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengawasan mutu pangan. Mata kuliah pengawasan mutu pangan merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 5 program studi Diploma 3 Gizi dengan bobot 2 SKS, masing-masing 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Hal-hal yang akan saya sampaikan terkait dengan metode delivery, interaction, assessment pada mata kuliah ini adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, penilaian yang digunakan, dan video praktikum di laboratorium. Mata kuliah pengawasan mutu pangan merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep keamanan pangan, manajemen mutu pangan yang terdiri dari Good Manufacturing Practice atau GMP, Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP, International Standardization Organization atau ISO, kehalalan pangan, hygiene sanitasi pangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pangan. Mata kuliah pengawasan mutu pangan memiliki 8 capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan perilaku profesional sebagai nutrisionis terampil. Pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai identifikasi mutu pangan pada bahan pangan segar dan hasil olahannya untuk melakukan pelayanan asuhan gizi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan penyelenggaraan makanan institusi untuk menghasilkan makanan yang berkualitas pada program keamanan pangan. Capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pelayanan penyelenggaraan makanan institusi, nutriprinsip dan program keamanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan dietetik dalam kondisi normal maupun darurat yang meliputi matra darat, laut, dan udara pada klien individu maupun kelompok dengan memanfaatkan iptek gizi sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dalam mengatasi berbagai masalah gizi. Capaian pembelajaran yang kelima yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis hygiene sanitasi, keamanan pangan, HACCP dengan metode yang sesuai dengan standar. Capaian pembelajaran yang keenam, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dalam melakukan kegiatan pengawasan mutu pangan. Capaian pembelajaran yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai ilmu manajemen mutu pangan yang terdiri dari Good Manufacturing Practice atau GMP, HACCP, ISO pada industri pangan.
Capaian pembelajaran yang ke-8, mahasiswa mampu menganalisis, membuat proses pada prosedur HACCP di institusi penyelenggaraan makanan dan di industri pangan. Materi pokok pada mata kuliah pengawasan mutu pangan adalah pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pengawasan mutu pangan, konsep keamanan pangan, penilaian mutu pangan secara objektif dan subjektif yang terdiri dari mikrobiologi, kimia, fisikokimia, dan organoleptik. Manajemen mutu pangan yang terdiri dari pelabelan, kehalalan pangan, GMP, HACCP, dan ISO. Hygiene sanitasi sesuai dengan standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pangan. Metode yang digunakan pada mata kuliah ini adalah metode SCL atau Student Centered Learning, dibuat dari small group discussion untuk mata kuliah teori. Sedangkan untuk mata kuliah praktikum dengan metode menggunakan problem based learning. Pembelajaran dilakukan baik secara luring dan daring. Untuk luring dilakukan secara tatap muka di kelas dan di laboratorium, dan secara daring dengan menggunakan Zoom meeting, serta pengalaman belajar praktikum di laboratorium. Untuk penilaian yang diberikan pada mata kuliah pengawasan mutu pangan terdiri dari penilaian teori dan penilaian praktikum. Masing-masing untuk penilaian teori adalah 40% yang terdiri dari UTS, UAS, dan tugas. Untuk bobotnya, UTS 40%, UAS 40%, dan tugas 20%. Sedangkan untuk penilaian praktikum sebesar 60% yang terdiri dari tugas praktikum 30%, laporan 30%, dan ujian praktikum 40%. Selanjutnya, saya akan menayangkan pembelajaran praktikum di laboratorium. Praktikum yang akan saya lakukan adalah praktikum yang ke-6, yaitu praktikum pengujian zat berbahaya pada makanan secara kualitatif. Zat berbahaya pada makanan, ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan tentang prosedur untuk melakukan pengujian zat berbahaya pada makanan. Yang akan kita ujikan itu adalah makanan yang diduga mengandung boraks, formalin, dan rodamin D. Ya. Nah, di mana prosedur yang pertama untuk pengujian boraks, ya. Jadi prosedurnya adalah yang pertama siapkan bahan makanan, ya, bahan makanan seberat 20 gram. Jadi nanti kalian timbang dulu, ya, bahan makanannya sejumlah 25 gram. Kemudian setelah itu dicacah, ya, bahan makanannya dicacah, dihancurkan, dihaluskan, ya. Kemudian setelah dihaluskan kalian masukkan ke dalam beker gelas, ya, dicampurkan dengan air aquades sebanyak 50 ml, ya, dicampur sampai dia teraduk, sampai tercampur rata, ya. Kemudian kalian mengambil kurang lebih sampelnya, ya, dari sini 2 tabung reaksi, ya, masing-masing kurang lebih 3 mili, ya, 3 mili ada di sini. Yang setelah dicampur rata.
diteteskan dengan reagen 1 di boraks ya. Reagen 1 yang boraks itu sebanyak kurang lebih 5 tetes. Ini boraks 1. Nah, kemudian didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah didiamkan 15 menit, baru kita ambil kertas boraksnya, paper boraks ya. Paper boraksnya. Paper boraksnya. Kemudian diambil dari sini satu tetes ya, pakai pipet tetes. Diteteskan ke kertas boraksnya ya, kertas boraksnya. Nah, ini kemudian tadi yang sudah ya dikalkulasi tadi diambil 1, kemudian ditunggu 5 sampai terjadinya 5 menit ya kurang lebih, sampai kertas boraks ini terjadi perubahan warna. Ya, itu untuk pengujian boraks. Kemudian yang kedua, kita akan menguji bahan makanan yang mengandung formalin. Jadi hampir sama dengan yang boraks, jadi diambil makanan seberat 25 gram. Dicacah ya, kemudian ditambahkan ditambahkan aqua des ya, aqua des hangat sejumlah 50 ml. Kemudian setelah itu diambil kurang lebih 3 ml ya, 2 tabung reaksi. Kemudian diteteskan dengan reagen 1 formalin ya, test formalin 1 tetes. Kalau yang satu tabung ini sebagai pembanding. Jadi 1 tabung reaksi ini untuk yang tidak diberikan apa-apa. Jadi ini standar pewarnanya ya. Kemudian jadi hanya 1 saja yang diteteskan ke tabung reaksi ya, dengan tadi test kit, dengan menggunakan test kit formalin ya. Ini 1 tetes. Ditunggu ya sampai dia diaduk sampai tercampur rata. Kemudian setelah itu dimasukkan lagi dengan reagen yang kedua, formalin. Ini ditunggu sampai 15 menit sampai dia terjadi perubahan warna ya. Ini untuk formalin. Jadi kalau misalkan setelah ditunggu dia warnanya berubah menjadi warnanya ungu tua ya, berarti dia positif formalin. Nah, ini untuk formalin. Kemudian yang ketiga, kita akan menguji zat berbahaya pewarna pada makanan ya, apakah dia menggunakan rodamin atau tidak. Nah, untuk rodamin B sama dengan yang formalin, itu diambil juga sebanyak 25 gram ya, kemudian dihaluskan, dicacah, baru setelah itu dicampurkan ke dalam beker gelas, dimasukkan dan dicampurkan air aquades, air hangat ya, aquades yang sudah direbus sebanyak 50 ml. Dicampur rata, setelah dicampur rata baru dimasukkan ke tabung reaksi ya. Nah, setelah itu diteteskan dengan menggunakan R1. Itu berapa tetes? Kurang lebih 1
1. Kalau yang R2 kurang lebih berapa tetes? 3 ya, 3 tetes. Dan 3 tetes, setelah itu nanti ditunggu setelah diteteskan ke yang lain 2 ya, setelah ditunggu sampai 15 menit, nanti kalau terjadi perubahan warna berarti dia positif mengandung warnanya apa? Ungu ya. Nah, dia positif. Oke, baik, kita semua sudah melakukan pada tahap prosedur yang ketiga, jadi sudah mencaca, mencampurkan. Nah, sekarang kita pada tahap selanjutnya itu ujian boraks, formalin, dan rodamin. Nanti saya minta satu-satu dari mahasiswa ya, kelompok itu maju satu-satu untuk menguji apakah makanan yang tadi sudah kita campurkan tadi ya mengandung zat yang berbahaya, gitu ya. Oke, saya persilakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami menggunakan 3 produk. Yang pertama itu lontong, yang kedua itu mie, dan yang ketiga itu padi. Untuk yang lontong itu pengujiannya pakai boraks. Yang kedua mie itu pakai formalin, dan yang ketiga itu padi pakai rodamin. Bahan yang kami uji untuk boraks itu ada somai, kemudian untuk formalin itu ada pempes, sedangkan yang rodamin ada cendil. Langsung saja kita mulai. Baik, kami dari kelompok 3 akan menguji sampel yaitu kawang putih yaitu boraks, lalu formalin ada sosis kemasan, dan juga rodamin yaitu cendol. Baik, kami dari kelompok 4, sampel yang kami gunakan itu ada bakso untuk menguji apakah ada kandungan boraksnya. Lalu untuk formalin itu ada ikan asin, sama rodamin itu ada oki jelly bean. Baik, ini kami dari untuk bahan yang kami uji itu yang pertama ada bakso untuk mengetahui apakah mengandung boraks atau tidak. Kemudian ada ikan giling untuk mengetahui apakah ada mengandung formalin atau tidak. Dan kemudian ada kerupuk yang berwarna untuk mengetahui apakah ada mengandung rodamin B atau tidak. Mungkin langsung saja kita mulai. Sekarang kita bisa lihat ya dari yang kelompok 1, 2, 3, 4 ya, sampai kelompok 4 sudah belum bisa dilihat kelompok 4. Sudah lebih dari 15 menit. Sudah ya. Oke, sekarang bisa dicatat
catat ya, nanti akan kalian buat laporan ya, laporan. Berarti kan sudah dapat terlihat di sini ya, yang makanan apa saja yang mengandung boraks, formalin dan rodamin ya. Jadi kalau ada terjadi perubahan warna, berarti dia mengandung positif bahan berbahaya tadi ya. Silakan ditulis, nanti kalian buat laporannya ya. Seperti contohnya ini saya satu-satu ya. Kalau pada lontong ini saya lihat kertas lakmusnya nggak berubah ya, kan dia sudah lebih 15 menit ya, berarti dia aman ya, dia tidak mengandung boraks ya, dia tidak memakai untuk penyal ya. Kemudian ini yang kedua, somai. Somai juga ini dia negatif ya, karena dia tidak tidak ada menjadi perubahan warna ya. Kemudian yang ketiga, tahu juga tidak ya, tahu tidak mengandung boraks. Kemudian ini kelompok 4 ini apa? Baksonya juga di sini tidak mengandung boraks. Terus yang kelompok terakhir sudah 15 menit belum ya? Nanti kita tunggu ya. Itu untuk yang makanan yang mengandung boraks. Sekarang kita beralih ke yang formalin. Kita lihat di sini mie ya. Kalau mengandung formalin warnanya apa? Ungu ya. Berarti dia tidak ya? Dia tidak mengandung formalin mie. Kemudian ini empek ya, aman bisa dikonsumsi. Kemudian sosis. Jadi perubahan warna nggak sosisnya? Iya. Ya, warnanya. Karena memang kita kan ini hanya secara kualitatif, yang penting dia berubah warna. Berarti kalau dia terjadi perubahan warna, berarti dia mengandung formalin. Ya, jadi fungsinya dia sebagai pengawet. Ini kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Lebih lagi pekat lagi ya? Iya. Apa ikan teri? Ikan asin. Nah, ini pakai formalin ya. Ke satu lagi ini juga ikan giling. Jadi perubahan warna ya? Iya. Berarti dia mengandung formalin. Nah, terus yang sekarang kita beralih ke rodamin ya. Rodamin kita lihat terjadi perubahan warna? Iya. Terjadi nggak? Iya, terjadi perubahan warna ya? Tadi warnanya emang tinggi ya? Tadi kemarin harusnya dia berubahnya menjadi ungu. Jadi ini aman ya, tidak mengandung rodamin. Cendol tadi ini, cendolnya kan yang diambil kan ya? Iya. Itu cendil ya, mutiara. Dia tidak berubah menjadi berarti aman ya. 5 tetes kan tadi ya, jadi 3 tetes yang terakhir ya. Yang ini cendol enggak ya, tidak berubah. Yang apa nih? Jelly ini tapi dia tidak menjadi ungu tua ya. Yang ini terakhir kelompok gimana? Berubah nggak? Berubah? Warnanya emang ini. Yang ini di bawah ini enggak ya? Berarti aman ya. Oke, baik untuk praktikum kita ya, pengujian bahan makanan berbahaya, boraks, formalin dan rodamin. Ini sudah bisa disimpulkan ya, baik yang mengandung maupun yang tidak. Dan ini tidak untuk dipublikasi ya, tidak untuk diekspos ya. Ini hanya sebagai pengetahuan kita bahwa makanan ini mengandung berbahaya gitu ya. Jadi tidak boleh
menyelesaikan praktikum kita mengenai zat pangan berbahaya. Sekarang di akhir praktikum, sebelum berakhir, silakan kalian mempresentasikan hasil praktikum kalian yang tadi sudah kalian dapatkan tadi ya, pengujian bahan makanan. Disebutkan nama makanannya atau produknya, kemudian hasilnya positif mengandung borak, mengandung vitamin atau tidak, ya, kemudian bahan warna, gitu ya, jelas ya. Oke, kita mulai. Jadi untuk kelompok 1 tadi produk sampel yang digunakan yaitu ada lontong, ada mie, dan ada kelanting. Kalau untuk lontongnya Bu, hasilnya itu negatif mengandung borak. Kalau untuk mie-nya juga negatif mengandung formalin, sama kelanting juga negatif mengandung formalin. Sampel yang kami dapatkan itu untuk makanannya, untuk borak itu somai, kemudian untuk formalin itu ada sampel PMP, sedangkan untuk sampel rodamin itu ada cenderung. Nah, untuk borak untuk sampel PMP sendiri setelah dilihat di paper borak kitnya itu ternyata tidak mengandung. Kalau untuk kelompok 3, sampel yang digunakan ada tahu putih untuk boraks, lalu sosis kemasan untuk formalin, dan juga cendil untuk rodamin B. Untuk tahu sendiri itu tidak mengalami perubahan sehingga tidak ada boraks di dalamnya. Lalu kalau untuk sosis kemasan ada perubahan warna yaitu ungu yang dimana mengandung formalin. Untuk kelompok 4 untuk borak, sampelnya pakai bakso, formalin menggunakan ikan asin, dan rodamin menggunakan jeli. Untuk sampel boraksnya yaitu bakso negatif, tidak ada perubahan warna, dan untuk formalinnya yaitu positif, dia berubah menjadi warna ungu. Kemudian untuk rodaminnya negatif, tidak ada perubahan warna. Untuk sendiri itu kami tadi untuk sampel borak sendiri itu kami menggunakan bakso, kemudian untuk sampel formalin kami menggunakan ikan sendiri, dan untuk sampel rodamin B kami Itu yang mengandung makanan yang mengandung zat berbahaya ada 3 ya. Tadi ada sosis, kemudian ikan asin, sama ikan lele. Oke, berarti kita di sini sudah paham paling tidak tanda-tandanya yang mengandung boraks, formalin, dan rodamin. Ya, tapi tadi yang rodamin nggak ada ya, semuanya nggak ada yang mengandung rodamin, hanya borak juga tidak ada, hanya formalin. Berarti formalin itu fungsinya dia sebagai pengawet makanan. Ya. Berarti kita nanti sebagai ahli gizi dalam pemilihan bahan makanannya, apalagi nanti untuk orang sakit atau klien ya, itu tidak diperkenankan kita menggunakan zat pangan berbahaya. Ya. Tentunya ada zat bahan makanan yang diperbolehkan atau biasa bahan tambahan pangan yang diperbolehkan, ya, tetapi tidak boleh yang tadi yang formalin, rodamin, dan boraks, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada